Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 yang mempengaruhi pelajar-pelajar lain, mereka mendirikan berbagai organisasi pemuda kedaerahan seperti Sekarukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, Kaum Betawi, dan lain-lain. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islami Tenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya beberapa organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu menimbulkan rasa saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Selain itu, pemuda di Indonesia juga memiliki tujuan yang sama, yakni lepas dari penjajahan Belanda. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang untuk Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai kepribadian yang memiliki perhatiannya terhadap tanah air Indonesia. Di kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Jong Java. Berterima kasih pada hadirin. Semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Sangat setuju dengan apa yang telah diucapkan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan kesatuan dan kesatuan. Pertama, kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita buktikan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintahan sendiri dalam bentuk federasi, di mana setiap daerahnya kita akan memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Karena lebih bagus pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menyatu. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak berkembang, itu akan menimbulkan suatu masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir.
Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan sebagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Usai Kongres pertama, para panitia inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan di daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, tampaknya pada kesempatan kali ini kita belum dapat menghasilkan suatu kesepakatan pada kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Waktu bukan halangan buat kita. Tujuan terpenting kita adalah memajukan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya tentunya aspek bahasa itu sangat penting karena tidak memungkinkan sekali pada saat ini kita tidak menggunakan aspek bahasa. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu sangatlah cocok untuk dijadikan bahasa persatuan Indonesia. Tidaklah, jangan berpikir seperti itu. Jika kita ingin juga kita tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, marilah kita lanjutkan di kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di kongres kedua nanti di gedung KJB. Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada Kongres pertama, kita belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak ada yang perlu ditakutkan. Kita harus melaksanakan Kongres Pemuda kedua ini. Hadirin dari berbagai perwakilan daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekar Rukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia ini. Beta perwakilan dari Pemuda-Pemudi Ambon setuju dengan persatuan ini. Saya perwakilan dari Sekarukun juga setuju. Iya, kami dari perwakilan Jong Batak juga setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah kesepakatan untuk bersatu. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dari kesatuan karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita semua telah dijajah. Jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini.
Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sulawesi, dan Betawi. Dengan diputuskan hasil rapat ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Dimohon untuk para hadirin, persilakan berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berkepada yang satu. Mengaku berkepada yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dimohon untuk para hadirin silakan untuk kembali.